Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa NUTV Madiun. Berjumpa lagi dengan saya Haris Samutro di acara Pojok Nahdien. Pada kesempatan kali ini kita kembali berbincang-bincang dengan bintang tamu yang tahun ini sering mampir di podcast kita. Siapa lagi kalau bukan Mas Vileski. Ya, karena saya suka sekali tempat ini. Ya. Penuh filosofi apa? Hostnya itu kritis. Oke. Ya ini kedatangan kali ini Mas Vileski dengan membawa sebuah karya baru. Ya, tadi sudah dinyanyikan, mungkin nanti akan diselipkan di video ini tayangan. Ya. Jadi di sela-sela nanti kita lihat sambil ngobrol. Karya barunya berjudul Melukis Peristiwa. Melukis ini peristiwa. Kumpulan puisi atau bagaimana Mas? Bisa dijelaskan dulu. Kumpulan puisi sebanyak 50 puisi. Ya. Itu termasuk sedikit sebenarnya. Karena memang deadline-nya di bulan Juli ini itu harus terbit karena ada sebuah event yang harus saya ikuti. Nanti ditunggu kabar baiknya ya, dari event itu. Jadi memang harus terbit. Dan memang idealnya untuk membuat kumpulan puisi buat pemirsa yang mungkin suka menulis puisi yang selama ini ditulis di buku harian dan kemudian hilang dimakan rayap. Saya sarankan untuk diterbitkan minimal 50 puisi. Karena event lomba atau anugerah apapun itu memang antara 40 dan 50. Paling amannya ambil 50. Lebih banyak lebih bagus. Jadi siapa tahu disukai ini kurator-kurator sastra yang memang fokus mencari puisi yang berkualitas. Amannya ambil 50 puisi. Ya, sebelum bedah lebih dalam lagi, ini buku berapa dari seorang Mas Viles ini? Berapa ya Mas ya? Lupa, sampai saking banyaknya. Jadi kalau ingin mencari buku saya di yang ada ISBN-nya, itu di Perpusnas websitenya itu ada di searching gitu Vileski muncul. Ya, berapa buku itu. Di atas 10 ya pasti ya. Yang nama Vileski. Tapi untuk tanpa ISBN, saya tuh sering juga karena kan saya nulis dimuat di koran. Ya kan. Target saya satu minggu itu satu karya yang dimuat di koran. Jadi saya produktif terus sampai kira-kira itu kalau cerpen ada 15 judul, kalau puisi ya yang minimal 50 tadi, saya terbitkan secara berkala. Indie. Indie. Biaya sendiri, terus memang tanpa ISBN. Istilahnya tuh QRCBN. Dijelaskan ISBN itu apa, QRCBN itu apa? ISBN itu kan nomor internasional. Jadi dimanapun kita mau cari buku itu di perpustakaan Belanda, di perpustakaan Amerika, pun dimanapun, kalau nomornya itu ya itu. Secara internasional. ISO kayak ISO gitu ya? Ya, bisa jadi ya, gitu. Untuk label buku tersebut. Terus kemudian waktu pandemi dulu itu, setahu saya ada kesulitan buat para penulis ini untuk mulai mencari ISBN. Karena pandemi atau karena saking banyaknya buku-buku antologi komunitas yang diterbitkan. Sepertinya dua faktor itu kayaknya. Jadi dua faktor itu membuat nunggu antrian terlalu panjang dan konon isunya itu kehabisan ISBN. Saking banyaknya komunitas di Indonesia yang produktif sekali. Kalau motor platnya sudah hurufnya 3 gitu ya. Harusnya ditambah lagi gitu ya. Mungkin seperti itu. Akhirnya Perpusnas itu semacam mengambil kebijakan ya. Saya tidak tahu detailnya tapi dihimbau untuk para komunitas itu nggak usah pakai ISBN, nggak apa-apa. Pakai QRCBN aja. Jadi ada websitenya dan itu nanti dapat QR kan QR ya. QR itu kan apa namanya? Barcode. Ya. Sehingga dari barcode itu dan kemudian ditempel di bagian sampul buku itu memudahkan juga untuk pendataan buku. Sampai akhirnya saya lebih sering mencetak buku itu menggunakan QRCBN. Apakah dengan barcode ataupun ISBN QRCBN itu juga menghindari plagiasi juga, Mas? Gini,
Menarik nih pertanyaan. Makanya saya bilang tadi kritis sekali. Jadi kaitannya hak cipta itu tidak pengaruh sebenarnya. Mau ISBN, GRCBN, ataupun bahkan tidak dilabelkan pakai nomor-nomor itu. Hak cipta tetap di penulis atau penciptanya. Nah, nanti bagaimana kalau diplagiat ya, dicuri ya, dicuri. Nah, itu ada proses hukum tentunya untuk pembuktian bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ini benar-benar karya kita. Tentu prosesnya akan semakin panjang untuk pembuktian karya yang tidak ada ISBN-nya. Iya. Gitu. Kalau udah QRCBN, saya rasa juga lebih terbantu sih ya. Untuk pembuktiannya juga kan udah terlacak secara jejak digital. Ya, kan itu mendaftar, mengisi register ya, kemudian sampai muncul nomornya itu. Akan lebih akurat lagi memang kalau ISBN. Karena kan kaitannya kerjasama sama penerbit itu. Dan penerbit itu pun ada kurator sastra pasti yang megang, dan kalau ada unsur-unsur plagiatnya penerbit nggak akan mau. Ini nggak mau ya gitu, bisa menolak. Tapi ini bukan nyombong atau apa ya. Walaupun karya saya terbit lalu melalui QRCBN, itu yang saya terbitkan atau saya cetak itu sudah dimuat di koran. Jadi saya memang sampai sekarang tuh cukup percaya dengan yang namanya kurasi surat kabar. Dan saya harap memang surat kabar ini jangan sampai lelah menerbitkan karya-karya sastra. Karena kalau misalkan koran tidak lagi mau menerima puisi dan cerpen, siapa lagi yang mau mengkurasi karya-karya ini gitu. Ya itu. Karena penerbitan buku itu ada dua kalau menurut saya. Karya-karya sastra populer itu yang memang kalau dijual di toko-toko buku itu laku cepat. Ya, memang disukai anak-anak muda biasanya atau ibu-ibu yang suka baca. Intinya ya tahu sendiri ya, kayak kisah-kisah yang populer yang mudah diterima, yang ya cepat laku lah, bestsellernya cepat. Ada lagi karya yang menurut saya itu katanya para dosen-dosen tuh memang sastra serius. Nah, yang ini genre yang katanya kurang begitu laku. Akan menjadi idealis gitu ya. Idealis, dan mungkin nggak semua orang, nggak banyak orang tuh paham untuk membaca. Maka yang bisa mengkurasi atau istilahnya mengapresiasi ya lomba atau anugerah sastra. Terus kemudian yang kedua koran-koran ini, koran dan majalah yang memang peduli akan keberlangsungan sastra agar tetap hidup. Yang serius ini biar tetap hidup itu loh. Walaupun yang populer itu ya tetap nggak apa-apa, karena udah dapat tempat, apalagi bisa kaya dari situ. Tapi kasihan kalau misalkan yang karya sastra-sastra serius ini nggak dikasih tempat. Minimal ada koran-koran itu yang masih. Ya. Balik lagi ke melukis peristiwa ini apa mas idenya kok sampai ingin melukis peristiwa itu, yang di situ apa yang digambarkan di situ? Jadi saya sempat baca itu melukis peristiwa. Melukis kita tahu kan berarti kaitannya sama seni rupa, kanvas. Peristiwa itu ya peristiwa kejadian. Jadi kenapa saya memakai melukis peristiwa? Kalau saya ini kan sebenarnya menulis kata-kata. Kalau pakai istilah petani kata-kata itu sudah dipakai sama Sitok Sengri ya, di Jogja itu ada penyairnya. Maka saya ingin punya sebuah istilah baru, yaitu melukis peristiwa. Di mana ketika ada kejadian, tadi saya performkan salah satunya puisi saya yang ketiga yang saya musikalisasikan atau dilakukan lah gitu. Ketika saya di satu tempat, ada danau, ada cemara, pohon pinus, terus daunnya terjatuh di helai rambutmu gitu. Terus kebersamaan yang sambil menunggu senja. Jadi benar-benar saya lukis gitu, pakai kata-kata. Dan di situ memang terjadi peristiwa yang diksi-diksi yang saya pakai itu padat dan mencerminkan kejadian emosi itu saat itu. Sehingga puisi itu bukan hanya
eh, memberikan informasi berupa kata-kata, tapi juga emosi dan suasana suasana ya yang digambarkan gitu. yang digambarkan. Yang paling penting dari puisi itu sih. Jadi kalau berita itu hanya memberikan kita informasi, tapi kalau puisi menurut saya Menuangkan informasi emosi juga gitu. ya, informasi plus Emosi. emosi itu. Hei, Mas, dari 50 ini semuanya karya Mas atau ada inspirasi cerita orang ataupun kejadian-kejadian orang lain yang Mas akhirnya dipuisikan ini? Ya, banyak dari saya alami, kemudian dari pengamatan ada di kafe. Nah, ini coba saya bacakan aja ya. Ya. Jadi saya mengamati sebuah kejadian misalnya di kafe. Ini berhubung bukunya masih proses cetak ya. Jadi saya baca PDF. Judulnya tapi saya apa ya? Lupa, bentar ya. Nomor 2 atau nomor 3 Kak di program ya? Apa judulnya kira-kira? Lupa. Ya. Saya tertarik yang nomor 3. Yang judulnya apa? Wah, dia tidak bisa melupakan itu loh. Tidak bisa melupakan. Ya, Nah, bayangan-bayangan apa ya? Bayangan di balik aksara. Wah, ada aksara. Sebuah perpisahan. Coba ya, saya bacakan. Ya. Nanti kira-kira Mas Haris menafsirkan ini seperti apa? Sebuah perpisahan. Dua orang bercengkrama membicarakan hari depan di kafe yang riuh dengan keheningan. Mereka tidak tahu mulai kapan kehilangan peta ke arah dermaga tujuan. Satunya ingin hidup semati, satunya dengan hati yang telah dicuri. Apakah dilanjutkan atau diselesaikan? Perjalanan tanpa arah selesai di persimpangan pada sebuah persilangan. Gelak tawa gelas-gelas dan kehangatan buih-buih minuman tak mengubah suasana di kepala. 4 kaki kursi yang membeku berkelana melanglang buana pada seseorang lain di sana. Berbagai makanan lezat tak membuatnya berminat. Meja yang masih kosong, hanya ada piring dan asbak yang menunggu untuk diludahi putung rokok. Lalu asap tembakau bergegas pergi, melewati pintu yang terhianati. Vileski 2024. Jadi apa tafsirnya? Jadi asap tembakau diludahi. Itulah yang disebut puisi itu bicara begini maksudnya begitu. Kan yang dimaksud bukan itu tuh. Ya, tentu ya seseorang juga gitu. Tapi karena puisi itu karya sastra yang sangat padat, ibarat kita punya kasur busa yang besar, itu cerpen, prosa. Kalau kita mau jadikan puisi itu dipres sampai segenggam tangan. Jadi banyak kata yang harus kita hilangkan, kita pangkas, tapi tetap nggak menghilangkan makna dan suasananya. Itulah puisi. Tetap bermain rima ya sebenarnya Mas. Ini. Iya, saya suka itu. Karena saya suka musik soalnya. Makanya di banyak tetap rima itu saya jaga banget itu. Oke. Kalau ditarik ke belakang Mas Pilas, kalau jenengan kan dulu kemarin kita sempat ngomong tentang teater, tentang musik. Kalau menulis ini, jenengan itu ketariknya dari siapa? Apakah menulis cerpen dulu, apa langsung musik dulu? Awal menulis puisi, karena saya pikir puisi itu gampang, pendek,
Ya. terus nggak capek-capek nulis. Semakin saya kesini, semakin belajar dan terus belajar, menulis puisi itu menulis karya sastra yang paling sulit ternyata menurut saya saat ini. Karena kalau saya menulis cerpen, begitu ada ide, konflik ya, sumbernya adalah konflik. Ketika saya menemukan konflik yang bagus menurut saya, kemudian saya awali dengan paragraf pertama, itu udah mengalir aja. Saya mulai paragraf pertama itu dari rumah, dari masjid, atau dari manapun itu terserah saya, suka-suka aja kejadian itu. Tapi yang penting konfliknya itu mengena dan bagus gitu. Selesai kalau cerpen. Tapi kalau puisi, ketika mulai gelisah, harus saya tulis dalam berupa puisi. Itu berkali-kali saya baca ulang dan berkali-kali saya revisi. Akhirnya ya rimanya, kemudian maknanya ini bisa tertangkap atau tidak, apakah bisa mewakili peristiwa yang sudah terjadi. Itu benar-benar saya pertimbangkan. Jangan sampai puisi-puisi saya yang saya tulis itu terlalu dalam tanda kutip itu terlalu bawel. Akhirnya jadi prosa. Tuh. Jadi harus padat dan maknanya langsung. Istilah saya itu nggak boleh cerewet puisi itu. Inti, semuanya itu inti, nggak ada yang tidak. Gitu. Kalau cerpen bisa kita berpanjang-panjang dengan kalimat. Gitu. Tapi kalau puisi memang benar-benar pemilihan ya. Kayak walaupun kita nggak mungkin ya menulis seindah Al-Quran misalnya kalau dalam Islam. Ya, tapi berusaha untuk mencapai satu level di bawahnya. Kesempurnaan gitu. Walaupun tidak mungkin, tapi berusaha pilihan-pilihan kata itu benar-benar diperhitungkan. Itu puisi ya. Kalau kembali lagi ke puisi melukis peristiwa ini, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan? Dari 50 itu pesannya tuh apa ya? Menjurus ke salah satu pesan atau tiap puisi itu punya pesan sendiri-sendiri? Itu sebenarnya kumpulan peristiwa, Mas. Jadi kumpulan peristiwa yang saya rekam yang nantinya satu untuk album memori kenangan saya. Sekalipun itu kenangan saya, ketika dibaca orang lain, akan memantik imajinasi yang berbeda. Itulah yang saya sebut kelebihannya puisi. Berarti ini seperti autobiografi yang dipuisikan, begitu? Bisa. Tapi yang namanya puisi, sehingga saya tidak terlalu terang. Hanya saya yang bisa tahu makna versi saya. Sekalipun begitu, saya tidak ingin para pembaca itu menafsir tentang peristiwa yang saya alami. Justru puisi adalah sebuah karya wisata imajinasi. Jadi siapapun yang membaca puisi saya itu akan mengingat kembali memorinya sendiri, ingatan memorinya sendiri, dan dia mulai untuk ada mungkin kerinduan kalau temanya rindu, merasa tentang kenangan di masa lalunya, masa kecilnya, kalau dia memang membaca puisi saya yang tentang peristiwa masa lalu, ya, ataupun kenangan tentang hal-hal pahit yang kemudian kita tertawakan di kemudian hari. Kalau pasti setiap orang itu punya ingatan memori, dan itu bisa dipantik dengan karya sastra yaitu puisi. Jadi puisi itu akan menjadi dahsyat ketika seseorang yang membaca itu mau berimajinasi. Kalau seseorang itu menuntut apa sih makna yang sebenarnya, lebih baik baca prosa, baik cerpen atau novel. Itu akan ketemu alur yang jelas. Jadi kita bisa, oh maksudnya begini. Nah, tapi kalau puisi, maksudnya begini tapi sebenarnya begitu. Tulisannya begini tapi maksudnya begitu. Jadi setiap orang mesti yang suka berimajinasi akan lebih suka karya puisi. Tapi kalau orang yang suka terang, yang nggak begitu suka menafsir-nafsir, itu suka yang prosa. Gitu. Makanya
Ini kan jenengan kan juga ngaji ya. Ngajinya dahsyat lah kalau Gus Haris ini. Jadi menurut pandangan saya sebagai awam ya, Quran itu ada yang prosa, ada yang puisi. Ya, Nah, bener ternyata ya. Oh ya wes, setuju tadi kita. Berarti mazhabnya sama. Artinya, kan ada kisah juga di Al-Quran. nah, kisah-kisah cerita itu Al-Qisas, prosa sama kisah itu. Ah. Surat itu cerita. itu saya kategorikan prosa. Yang terang jelas. Tapi ada ayat-ayat yang puisi banget. Ini kalau nggak misalnya tentang manusia dari segumpal darah gitu ya. Iya. Itu puisi banget menurut saya. Dan waktu itu para sahabat pasti belum sampai ke situ. Karena ilmu bedah ini belum sampai sana. Ya makanya kan Kanjeng Nabi sempat dituduh penyair kan kalau daerah itu. Iya. Padahal bukan. Itu Bukan. kan bukan karya Firman asli. ya, firman ya. Ya, bukan puisi buatan manusia. Jadi itulah ada prosa, ada puisi. Kita tinggal pilih mau yang mana. Tapi saya suka kadang-kadang kalau capek sama cerpen sama prosa, saya memang lari ke puisi. Dan begitu sebaliknya. Gitu Mas Haris. Ya kalau dulu kan sempat cerita tentang bermusik itu dilarang orang tua. Kalau bersastra ini Mas, dari orang tua bagaimana? Tanya kebanyakan. Kalau menulis itu kan baik puisi ataupun prosa itu kan nggak kelihatan seperti belajar. Jadi ayo sinau, gitu kan. Ngerti taunya orang tua kita waktu saya dulu waktu taunya bapak sama ibu ya saya belajar. Padahal nulis puisi, padahal nulis cerita juga. Tapi ada kisah lucu nih. Semoga bapak saya nggak marah, saya bongkar ini ya. Saya suka nulis, tapi tidak pernah saya publis waktu itu. Dan tulisan-tulisan saya memang saya kumpulkan di meja rahasia lah, di laci meja. Delalah kok diambil sama bapak saya, dibaca. Ya namanya remaja ya, kisahnya masih sangat kental dengan realita, kejadian nyata gitu loh. Ya yang namanya realita itu memang menarik sih, karena apa? Itu kan karya Tuhan sebenarnya. Yang bikin alur ceritanya kan Tuhan. Iya. Jadi memang sulit dicerna dan sulit ditebak alurnya, banyak kejutan-kejutan. Jadi menurut bapak saya menarik dan diikutkan lomba, menang. Jadi guru berprestasi itu bapak saya waktu masih dinas. Sekarang beliau malah yang itu bapak gitu. Ini ya nggak apa-apa kan sudah pensiun, jadi nggak apa-apa ya, nggak mungkin prestasinya dicabut. Jadi itu saya dari situlah saya suka menulis. Ada sedikit kebanggaan juga kalau ternyata karya yang saya tulis itu bisa menang walaupun atas nama bapak saya. Mulai dari situ saya suka menulis. Akhirnya diizini untuk bersastra, diizini oleh seorang. Bukan, ya nggak boleh jadi. Maksudnya sastra, seni, musik itu kan mengganggu ini ya Mas waktu itu ya, mengganggu yang namanya kesuksesan itu kan kalau jurusannya itu akuntansi. Terus intinya yang ya situlah yang ngetren waktu itu ya. Jadi termasuk gitar itu nggak boleh dibawa ke rumah itu ya seperti itu saking pokoknya seni itu buang-buang waktu. Kalau zaman saya itu waktu remaja. Mas Pulas ini berapa bersaudara? 2. Yang satunya adik apa kakak? Adik saya bener-bener ilmiah ya, ambil di Surabaya Politeknik ITS itu, PENS ya, PENS. Terus sekarang dia kerjanya di Telkom memang. Jadi memang ya sangat ilmiah gitu. Jadi berbeda dengan saya yang otak kanan yang lebih dominan. Nggak sempat diracuni dengan bumbu-bumbu sastra pada saat remaja? Enggak, adik saya enggak beda selera. Tapi belakangan ini karena status-status saya soal postingan dimuat di koran, dapat kemarin ada sayembara menulis cerpen yang diadakan Kompas sama Gramedia dan karya saya lolos menjadi penulis terpilih. Adik saya mulai pingin gitu. Dan akhirnya saya suruh untuk mulai untuk menulis dan nanti saya kurasi, saya kasih masukan. Dari situlah termasuk para murid juga yang suka, saya siap-siap aja untuk berbagi pengalaman. Termasuk walaupun di sekolah lain juga, kemarin yang barusan di SMA 4. Jadi
siapapun dari sekolah manapun, dari bahkan dokter, ya. Dan beliau memang posting, jadi artinya bersedia disebut gitu. Dokter Isna ini dari eh, kampus Siliwangi, Jawa Barat kayaknya ya. Waktu itu saya kenalnya karena saya diminta ngisi workshop para mahasiswanya sebagai apa namanya dosen praktisi. Jadi S1 dari dosen mas aku. Karena memang mencari praktisi mereka. Eh, itu dana hibah dari kementerian yang memang para praktisi itu diajangi untuk mengajar di kampus. Dan saya terpilih dan kemudian dari situ saya kenal dan berlanjut para dosennya termasuk Dokter Istana ini seneng bertanya dan belajar sampai karyanya dimuat di koran. Itu cerita. Panjang ya Mas ya. Oke. Ya, pengalaman membuktikan lah. Iya memang pengalaman bener-bener ini. Makanya saya sarankan kepada para murid itu agar kamu mudah memahami itu cari orang yang pengalaman. Kamu suka apa, cari yang pengalaman. Karena kalau kadang-kadang itu ada teorinya bagus tapi pengalamannya kurang. Itu ada. Sehingga kita menerima ilmu dari beliaunya itu kayak sulit, muternya terlalu jauh. Tapi kalau sama orang yang berpengalaman itu langsung. Kayak ya menurut saya gitu karena saya pun belajar seperti ini dari orang yang berpengalaman. Cari langsung orang yang berpengalaman gitu. Tapi anak-anak sekarang kadang kan alasannya gini kan, itu masalah kalau sekarang kan sudah nggak relate dengan kita gitu. Yang apa nih sastra? Ya kan persoalan hidup lah, entah itu sekolah atau apa gitu kan, biasanya anak-anak sekarang kan gitu alasannya. Nah, berarti mencari orang yang selalu relate. Jadi orang kan ada yang puas dengan masa lalu, ada yang terus mengupgrade diri. Nah, kita mesti memilih orang pengalaman tadi dengan spesifikasi selalu merespon zaman. Kayak misalnya Renal Kasali misalnya, dia dosen, doktor ya kan, profesor bahkan, tapi mengikuti banget saat ini, hari ini seperti apa. Ya, banyak kok. Sekalipun dosen-dosen sudah sepuh gitu, profesor-profesor itu ada yang kalau di Malang itu Profesor Joko Saryono yang pengantar buku saya ini. Jadi di UM Malang nih, kampusnya. Kalau nggak salah ya, semoga. Saya Humaniora, Fakultas Humaniora Pak. Sastra, dosen sastra yang memberikan pengantar buku saya. Ya nanti kalau sudah cetak saya bagi ke Mas Haris. Itu relate banget beliau ini, sangat mengikuti kehidupan para penulis, para sastrawan muda yang lagi berkembang itu selalu dimotivasi dan peduli gitu loh, nggak sombong gitu. Sehingga dimintai support berupa kata pengantar itu welcome. Terus ada juga penyair satu lagi yang ngasih epilog ya di buku ini, namanya Kurnia Effendi. Itu sastrawan senior dan yang menurut saya nggak sombong juga. Jadi mau support, ngasih respon dengan tulisannya. Balik lagi ke melukis peristiwa ini Mas. Pendewasaan apa yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya Mas Fedaski ini? Pendewasaannya. Saya lebih tenang sih untuk saat-saat ini. Kalau dulu baik puisi dan musik itu lebih keras. Bisa dikatakan tuh agresif. Pokoknya protes. Makanya musiknya kan senangnya Linkin Park. Oh iya itu juga. Sekarang mungkin Payung Teduh. Iya bisa jadi gitu. Jadi keras. Kalau saya tuh suka keheningan, suka hidup yang pelan-pelan saja, yang nyantai. Karena setiap orang ini sudah diberikan panggung sendiri sebenarnya. Jadi filosofinya kita nggak usah meri atau iri dengan panggungnya orang. Selama kita melihat orang dan ingin seperti dia, padahal kita ini tidak berpotensi seperti dia, potensinya berbeda, itu akan terlalu berat dan menjadikan kita itu ya sampai depresi itu bisa. Kita mesti mengenal diri sendiri. Kalau dalam melakon Dewa Ruci, Bimo itu
mencari ilmu sejati, dia menemukan dirinya sendiri, sehingga hidupnya lebih tenang. Dia ibaratnya menemukan panggungnya sendiri. Kehidupan ini kan panggung. Kalau kata Taufik Ismail yang dipopulerkan dengan lagu Panggung Sandiwara, dunia ini panggung sandiwara, itu dinyanyikan God Bless ya, Ahmad Albar, Habib. Habib ya, itu ya. Jangan Mas Habib nanti. Oh iya, Sekarang lagi kesel. oke. Bukan pakar saya untuk bahas itu. Jadi kita kembali ke puisi. Jadi memang kita harus menemukan diri kita sendiri, kemudian panggung kita yang mana, medan tempur kita itu apa. Ya, kalau kita nggak menemukan diri kita sendiri, kita akan bingung. Dan orang yang kehilangan panggung, hidupnya itu akan kurang termotivasi, bahkan sampai sakit dan selesai. Ya. Masih mending kehilangan panggung ya, bisa dicari lagi dan bisa ditemukan. Yang tidak tahu panggungnya yang mana itu, yang repot. Sehingga nggak ada motivasi, nggak ada gairah hidup. Akhirnya suka iri sama orang, lihat orang sukses, dengki, mencela, menjatuhkan. Karena dia nggak tahu panggungnya itu yang mana. Sehingga lihat orang sukses tuh pikirannya selalu jelek. Panggungnya ya itu menjelek-jelekan orang. Nah itu, ya sebenarnya bukan gitu. Maksudnya andaikan dia tahu panggungnya yang sebenarnya, dia nggak akan cari panggung dengan menjelekkan orang. Itu. Makanya woles saja kalau ada yang seperti itu, berarti dia belum menemukan panggungnya. Begitu, Mas. Ya, kan sekarang emang orang banyak terlalu sibuk dengan pencapaian orang lain sampai dirinya sendiri tidak tahu dia sedang di mana, kan orang-orang sekarang. Ya, setuju sekali sama Mas Haris. Dia sendiri tidak tahu posisinya sedang di mana, sehingga sibuk melihat orang dan menjatuhkan orang. Nah, rencana melukis peristiwa ini akan terbit. Ya, terbit ya bahasanya kalau gitu. Ya, sudah. Lah. ISBN sudah keluar. Berarti sudah terbit, sudah tercatat di Perpusnas. Nah, bookstore kapan itu adanya apa? Nah, atau pre ditunggu. Tunggu di kota Anda gitu. Jadi kalau di kota Anda tidak ada buku saya, berarti kota Anda tidak update. Itu ya. Oke. Kita ke experience tentang membaca puisi, Mas ya. Oke, ya. Dari pengalaman jenengan dari mulai dari sampai kecil apa mulai remaja tentang membaca puisi, membacakan puisi ini. Membaca puisi. Berarti membacakan ya di depan orang ya. Saya itu sejak SMP sudah suka perform, baik ngeband sampai berteater, baca puisi juga. Jadi ya sejak SMP itu kan, itu sangat drastis memang perbedaan saya TK, SD sampai SMP. TK sampai SD itu saya sangat pemalu, minder, belajar gitar sembunyi-sembunyi. Pokoknya semua itu salah. Ya itu nggak tahu ya, masa-masa itu sebelum Renaissance lah. Jadi masa-masa kegelapan. Sebelum negara api menyerang. Jadi benar-benar saya itu orang yang jangankan kok tampil, bicara aja nggak berani SD itu. Tapi berprestasi. Jadi pinter mengerjakan soal ujian, ranking juga. Tapi begitu SMP, saya berani menjadi sosok yang berani untuk di depan. Dan resikonya memang saking asiknya di situ, prestasi akademis agak menurun. Jadi konsentrasi interest ya, rasa ketertarikan saya berpindah ke dunia seni. Sehingga untuk rapat memang ya nggak jelek terlalu belakang, tapi tengah-tengah, biasa-biasa aja. Tapi di situ saya menemukan diri saya sebenarnya. Musik dan sastra. SMA berlanjut sampai akhirnya kuliah itu bingung, ya kan? Mau kuliah apa? Oh ya, sempat diceritakan itu aja. Karena ya sempat diceritakan karena memang nggak ada support dari orang tua kalau seni itu bisa menghidupi ya. Ya akhirnya saya mandiri itu. Ya sudah di podcast yang kemarin lengkap ya. Judulnya apa? Dicari sendiri. Ya kesulitannya antara membawakan puisi sendiri, membawakan puisi orang lain dan musikalisasi puisi. Oke, jadi gini. Musikalisasi puisi dan membuat lagu dari puisi. Kan banyak yang bingung tuh, bedanya gimana?
Perbedaannya adalah kalau kita menulis lirik kemudian kita lakukan, itu lagu. Tapi kalau kita menulis puisi, kemudian terserah orang lain mau bikin seperti apa, itu memusikalisasikan puisi. Jadi kalau liriknya sama, kemudian lagunya nadanya berbeda dari orang satu ke orang lainnya, itu musikalisasi. Nggak ada patternnya berarti ya musikalis puisi itu. Tapi kalau Lagu. Liriknya sama, terus lagunya beda kok marah, yang punya lirik tadi, yang punya lagu, yaitu lagu, jangan diacak-acak. Itu hak ciptanya lagu dan lirik dan melodinya itu satu paket. Kecuali sudah izin ya. Itu tetap nggak boleh. Yang namanya lagu itu nggak boleh dipisah nih, jangan diacak-acak. Misalkan kalau di recycle gitu. Misal gini, lagunya Peter Pan zaman saya, Bintang di Surga misalnya, masih ku merasa angku terbangkan anganku jauh. Nah itu kan liriknya memang metafor, tapi bukan puisi ini lagu. Jadi kalau orang lain kalau masih ku merasa angku terbangkan anganku jauh, jadi ya marah sih Arielnya. Emosinya jadi berubah ya. Bukan soal emosi, ini soal hak cipta. Nggak boleh diacak-acak. Ini lagu sudah paten, hak ciptanya siapa, antara melodi dan lirik, itu sudah menyatu. Tapi kalau musikalisasi puisi, antara puisi dan melodi ini terpisah. Sehingga kalau dengan puisi yang sama, orang A dengan orang B melakukan dengan cara yang berbeda, itu boleh. Karena memang musikalisasi. Gitu. Bisa dimengerti, Mas? Kan banyak yang cover-cover merecycle lagu-lagu itu gimana? Kan cover dan recycle itu kan tetap dengan nada yang sama. Ya. Itu istilahnya theme song. Nada temanya itu tetap sama. Melodinya tadi ya. Nah, aransemen boleh. Intro mungkin dibuat beda, terus interlude buat beda, endingnya boleh beda. Tapi antara verse dan ref, ref verse ya, song dan verse-nya itu tetap sama seperti aslinya. Makanya kalau lomba cipta lagu kemarin siswa saya kan menang, maju ke tingkat nasional. Saya dampingi sejak seleksi kota sampai seleksi provinsi dan nanti maju ke nasional. Itu memang yang ditulis notasinya, dipatenkan, itu bagian bait dan bagian ref. Juri nggak peduli intronya seperti apa. Mau diubah-ubah nanti aransemen kayak gimana, itu terserah nanti. Tapi yang paten adalah originalitasnya itu refnya mirip sama lagu lain nggak ya? Kalau enggak berarti lolos. Bagian baitnya mirip lagu lain enggak berarti lolos. Baik secara melodi dan secara lirik. Kalau ada kemiripan berarti ada unsur terindikasi plagiat. Itu. Ya. Kalau puisi yang baik menurut Mas Vilas itu seperti apa? Puisi yang baik ya. Apakah tanpa plagiasi ya meskipun dulu. Ya itu pasti itu. Sering kan ada lah seorang yang mengambil kutipannya seorang filsuf ataupun dia mengambil dari novel ataupun dari cerpen orang lain dijadikan puisi, apa itu susah jadi puisi, Pak? Meskipun hanya satu bait atau satu baris gitu. Ya itu saya sampai sekarang memang nanti kalau teman-teman tahu puisi yang plagiat bagaimana komen ya di komentar aja ya. Tapi menurut versi sepengetahuan saya agak ekstrim sih pemahaman saya ya. Yang disebut dengan karya original itu yang tidak ketahuan plagiat. Ini tafsirnya anu ya. Boleh marah-marah. Karena siapa yang ngomong ya? Pramudia apa? Pramudian Catur kalau nggak salah, kalau salah mohon dikoreksi. Semua yang di bawah matahari itu tidak ada yang asli. Kayaknya Pramudia sampai ngomong gitu. Iya. Kalau seingat saya Pramudia sih yang ngomong ya. Jadi saya menulis puisi ini ya terinspirasi dari penulis-penulis lain. Baik luar mancanegara dan nasional dalam negeri.
Nah, kalau menemukan karya saya ada yang plagiat, ya silakan dibuktikan di bagian mana gitu. Karena memang saya pasti terpengaruh dengan apa yang saya baca. Gitu. Yang saya baca itu pasti sangat berpengaruh. Maka termasuk ketika lomba, dites saja originalitasnya. Memang sebisa mungkin ada cara seorang penulis untuk menghindari plagiasi. Yang jadinya adalah terinspirasi. Jadi saya baca nih Khalil Gibran, saya patah misalnya menulis dari novel, kemudian saya menulis juga. Sebisa mungkin saya nggak akan ada kemiripan apapun dengan kalimatnya Khalil. Tapi mungkin ada kesamaan alur, mungkin kemiripan-kemiripan gitu mungkin. Nah, kisah misalkan seorang yang kasih tak sampai, terus kemudian yang dicintainya itu hamil dengan orang lain yang tidak dicintai. Nah, gitu. Tapi kalau ada kemiripan seperti itu, sedangkan berbeda latar sosial, berbeda negara, berbeda suasana, tempat berbeda, apakah masih disebut plagiat atau enggak? Nah, itu kan saya rasa kalau saya pikir ya masih sebatas terinspirasi. Makanya agak sulit mengidentifikasi plagiasi, kecuali terang-terangan ya, mencuri satu kalimat gitu, sama persis, ya itu langsung plagiat. Kalau ibarat murid nulis puisi terus ada satu baris kalimat itu kok persis, ya wis langsung saya coret, ganti. Kalau ikut lomba jangan ini, pasti kalah. Langsung pasti para penyair sastrawan-sastrawan yang bacaannya sudah banyak itu pasti tahu langsung. Saya aja yang nggak begitu banyak baca, kalau ada siswa yang mencomot entah punyanya Khairil, entah punyanya BS Rendra, langsung ketahuan. Dan itu sudah di, ya pasti plagiat kalau kayak seperti itu. Gampangnya seperti itu, Mas. Kalau pencapaian seorang penulis itu apa mas sebenarnya mas? Kalau penyanyi kan konser tunggal, bikin album. Kalau penulis itu apakah ya karyanya dibukukan itu tadi atau dimuat di media cetak, media massa? Macam-macam sih, Mas ya. Makanya harus temukan diri sendiri. Kalau mendapatkan panggung dengan menulis, maksudnya kita berpikir bahwa panggung kita adalah tulisan, termasuk sastra, ya diniati aja tujuannya apa. Kalau saya ada jangka-jangka tertentu, misalkan panggung mingguan saya ya koran, panggung tahunan saya ya cetak buku, setahun bisa terbit berapa buku gitu. Terus bisa menang sayembara sastra misalnya. Terus kalaupun terkenal ya alhamdulillah. Siapa sih yang nggak mau kalau misalkan bukunya laku keras dan bisa beli tanah di mana-mana kan. jadi jadi ya tapi itu terakhir sih masalah apa ya finansial ya. Ekonomi itu target yang paling akhir kalau saya. Karena kalau tujuannya untuk itu ya, ya mungkin jangan menulis ya. Karena nanti kalau nggak dapat uang banyak dari menulis, jadi putus asa. Kalau mau jadi kaya dari dapat uang, ya mungkin langsung aja ke bisnis ternak ayam misalnya. Jadi panggungnya ya sama ayam. Tiap hari sama ayam, penelitian, cari rumusnya biar sehat dan bobotnya besar ya kan. Kayak berat gitu. Ya harus memilih panggung yang mana lah. Atau pejabat gitu kan, bisa. Baik pejabat lembaga ataupun pejabat pemerintahan. Jadi masing-masing orang tuh harus menemukan dirinya pengen apa, pengen jadi apa. Dan kalau saya dengan sastra dan musik berkarya dan
diapresiasi sekecil apapun itu sudah jadi panggung saya. Dan begitu saya merasakan di atas panggung, itulah yang disebut dengan aktualisasi diri menurut teorinya Maslow. Kepuasan tertinggi manusia kan aktualisasi diri. Termasuk Mas Haris dengan podcast memberikan manfaat lewat tayangan video buat orang terinspirasi, secara tidak langsung Mas Haris ini seneng loh. Senang. Inspirasi kan bintang tamunya, saya pemantik. Ya, tapi dengan ketelatenanmu, ini kan sebuah sesuatu yang kalau nggak menyenangkan pasti nggak bertahan lama loh Mas. Iya. Nah inilah panggung juga. Memang manusia ini harus menemukan panggung agar hidupnya itu terasa lebih hidup. Coba kalau orang itu nggak punya panggung, ya tadi ngomongin orang. Udah kembali ke situ lagi nih. Ya, di podcast sebelumnya kan kita sempat menyentuh tentang seniman proyek. Ya, secara iya. kurang lebih membahas tentang keikhlasan dalam berkarya. Kalau di sini yang ingin saya katakan, keikhlasan dari seorang penulis itu bagaimana, Mas? Kalau saya masih ingat itu, lupa ya kitabnya, Sapirat Najah atau Jurumiyah. Seorang penulisnya itu menulis kitab itu, ya dimasukkan ke dalam botol, dibuang ke laut, akhirnya ditemukan oleh seorang nelayan yang akhirnya ilmunya bertahan sampai sekarang. Kalau sastrawan itu keikhlasannya diukur dari mana? Itu penulis juga Mas. Itu Penulis kitab, filsuf ya Pak. Termasuk kitab. Kayaknya saya lupa kitabnya. Sapinah kan kalau nggak Sapinah ya Jurumiyah. Yang Jurumiyah itu tentang gramatikal bahasa Arab, yang Sapinah itu tentang fikih. Saya lupa kitabnya. Nanti boleh komen di sini kalau. keren. Jadi itu kan ikhlas ya menulis ya emang untuk menulis tujuannya untuk dibagikan. Tasyaruful ilmu, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Ya kalau seorang sastrawan itu keikhlasannya diukur dari mana? Kalau tingkat levelnya sudah seperti itu memang tertinggi. Apa makrifat ya, wis tidak tergoyahkan. Dengan mau dipuji, mau dicela, itu wis nggak pengaruh. Ya memang berat, tapi ya ada yang seperti itu. Sastrawan pun juga ada yang seperti itu. Ada yang menulis kemudian terkenalnya setelah mati dan kemudian yang dapat royalti itu anak cucunya, itu juga ada. Nah, tergantung kepada masing-masing individu. Yang jelas sastra itu kan aslinya susastra. Su itu kan baik. Sastra itu ajaran. Jadi sebenarnya ajaran kebaikan. Walaupun dalam tulisan-tulisan sastra itu akan bertemu antara yang hitam dan putih. Hidup ini kan memang seperti itu, tergantung kepentingannya toh. Jadi antara Pandawa dan Kurawa itu kalau kita di pihak Kurawa, misalnya kita anggaplah keluarganya Kurawa gitu ya. Ya kita kan anggap Kurawa ini melawan kejahatan, merebut tahta Pandawa. Iya, Kurawa toh. Iya. Kan yang jadi raja kan bapaknya Kurawa waktu itu. Ya. Sedangkan Pandawa mau merebut kembali tahta bapaknya yang digantikan tadinya sementara karena bapaknya si Kurawa ini kan buta. Yang sebenarnya nggak layak jadi raja kan. Tapi karena meninggal kan ini si Pandu ayahnya Pandawa ini. Kemudian digantikan. Nah, anak-anaknya ini mau menuntut kembali karena udah dewasa dan udah layak jadi raja si Yudhistira dan adik-adiknya itu. Jadi semacam itu sastra mempertemukan dilema-dilema kehidupan itu benar-benar tidak seperti maaf ya sinetron yang sing jahat kelihatan jahat banget, sing baik kelihatan banget baik banget kayak malaikat. Itu kurang sastrawi menurut saya. Jadi sastra itu kita langsung menjustifikasi gitu. Makna itu benar-benar dari perenungan si pembaca. Ya. Jadi orang kok jahat, misalnya dalam novel Saman misalnya, karyanya Ayu Utami itu kan dia memotret sebuah kehidupan seseorang yang begitu bisa dikatakan tuh apa namanya eksotis plus sampai ke arah erotis gitu kehidupan seorang perempuannya. Tapi memang itu realita yang diangkat. Nah, pesan moralnya akan ditemukan oleh pembaca itu ketika selesai. Nah, jadi kita memandang kehidupan itu jadi luas. Cak Nun menulis tentang kiai, Selir Sang Kiai. Seorang kiai yang bijak, terus ilmu agamanya tinggi, tapi dia sudah tahu bahwa itu mencuri,
Kalau dia ngambil pagarnya tetangganya itu untuk selilit menganu selilit, kan dia masuk neraka. Jadi sudah tahu itu jahat, tapi kok dilakoni. Akhirnya dia melakukan kejahatan kan sebenarnya. Nah, ini hal-hal yang seolah baik, tapi ternyata ada sisi buruknya. Seolah ternyata buruk banget, kita anggap itu sudah intipin rokok lah. Tapi ternyata ada alasan sesuatu. Nah, itu dari sastra bisa diangkat. Nah, makanya menjawab pertanyaan Mas Haris tadi, intinya ajaran. Dalam proses kehidupan ini, saya terus menggali makna kehidupan. Dari pengalaman, dari suka, duka, dari kesulitan, dari kemudahan. Karena saya pelupa, karena memori manusia itu kan memang tidak stabil gitu ya. Kadang ingat, kadang enggak gitu ya. Makanya saya menulis. Niat awal memang untuk mengingatkan diri saya. Ketika saya ketemu buku-buku saya lagi, saya baca lagi, itu merefleksi diri saya sendiri. Syukur-syukur dibaca orang, syukur-syukur diapresiasi sama balai bahasa misalnya, lembaga-lembaga memang konsen di bidang sastra, ya, istilahnya mengabadikan karya, mengapresiasi tulisan-tulisan ya negara yang besar itu kan karena salah satunya mengapresiasi karya-karya sastra para penulisnya tuh. Makanya harapan saya termasuk ke dalam situ. Karya-karya saya itu termasuk menjadi warisan lah paling enggak. Selain buat keluarga sendiri, anak saya sendiri juga untuk kalau bisa ya menjadi warisan bangsa. Amin. Kalau saya sih. Kalau tips buat penulis pemula, Mas, agar dia mengenali karakter tulisannya baik itu cerpen atau puisi tadi itu bagaimana? Apakah dia harus mengenali panggungnya seperti yang jenengan katakan tadi atau mengalir saja menulis ya? Pertama seneng aja sih. Seneng dulu dan niat awal jangan sampai untuk mencari uang. Karena kalau sudah mapan nanti, istilahnya sudah nggak tahu disebut mapan nih apa ya. Mungkin ciri-cirinya sering diundang workshop, sering menang lomba, sering dimuat media massa. Berarti sudah cukup berkualitas. Dan yang namanya uang itu akan datang dengan sendirinya, walaupun tidak dicari. Kan prinsipnya sesuatu yang berharga itu kan pasti dicari tuh. Bukan kita mencari, tapi dicari. Maka apapun nanti ada jalannya, uang itu akan datang sendiri. Tapi sebelum ke situ, senangi dan kemudian tekuni. Istilahnya itu passion tadi. Passion kan artinya penderitaan. Hidup ini kan nggak ada yang slow-slow, mudah-mudah saja semua. Nah, kita harus memilih sesuatu, apa yang menjadi penderitaan yang tetap kita lakukan terus. Termasuk saya menulis tengah malam, mencari inspirasi, istri tidur, anak dah tidur, tapi saya ngantuk, tak lanjutkan, biar besok bisa dimuat. Itu kan penderitaan, toh, Mas. Dan penderitaan itu yang membuat kita terus bergairah, hasilnya pasti sesuatu yang berharga. Menambang berlian itu nggak mungkin di selokan-selokan dangkal gitu. Pasti di kedalaman yang luar biasa. Kalau ada kan orang terus menulis sampai frustasi terus akhirnya bilang ini bukan talentku, bukan di sini, bakatku bukan di sini. Gimana kalau? Ya nggak apa-apa. Berarti ditemukan. Sampai menemukan dirinya. Nah, ya memang begitu. Jadi coba semua. Tapi kalau bisa jangan nyoba terus masih tataran tidak terlalu menderita. Maksudnya ngerti ya? Tidak terlalu serius terus kemudian saya nggak di sini deh. Itu berarti kayak anget-anget ayam itu. Jangan. Jadi tetap harus berdarah gitu. Berdarah dulu sampai benar-benar mentok. Tapi ada juga yang gini. Karya yang kita anggap sampah. Terus mentoknya karya itu kan sampai terbit. Nah, minimal sampai terbit lah. Jangan nulis terus bercecer di bawah bantal misalnya terus nggak jelas akhirnya kan nggak terjadi apa-apa. Minimal ada toh penerbit-penerbit indie yang mau menerima karya-karya yang
ya pemula gitu, bisa jadi loh suatu saat karya yang kita anggap sampah tadi ditemu orang jadi besar. J.K. Rowling Harry Potter itu kan nulis banyak buku, tapi kita taunya Harry Potter. Bisa jadi saya yakin Harry Potter itu bukan karya yang masterpiece. iya menurut dia. Pasti dia punya satu karya yang bagus, tapi ternyata jelalah gak terkenal. Tapi jelas yang meledak itu yang Harry Potter, yang mungkin dia anggap itu sampah. Gitu. Oh ternyata selera pasar itu yang seperti ini malahan gitu. Nah kita nggak pernah tahu. Sampai terbit ya, usahakan sampai terbit. Jangan. Kalau nggak bisa terbit di media massa ya bikin media sendiri. Bisa. Jadi termasuk negeri kertas itu kan bukan penerbitan. Tapi setiap tahun ini aja tahun ini 2004 ini proses cetak antologi yang keempat. Kenapa kok bisa menerbitkan buku? Padahal negeri kertas itu bukan penerbit. Karena saya menerbitkan buku tidak pakai ISBN. Hanya pakai QRCBN. Itu kita nggak perlu ISBN. Kenapa saya sengaja nggak pakai ISBN? Karena kan kumpulan penulis lintas negara. Dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, dari Thailand. Itu kalau saya ISBN kan, saya khawatir jadi bermasalah ketika penulis itu ingin menerbitkan karya-karyanya yang sudah ada di buku kita ini, diterbitkan dengan di buku tunggal. Kan ini royalti harus jelas ini posisinya. Gitu. Makanya ketika ini tidak ter-ISBN, tapi nanti dia terbitkan buku sendiri, kumpulan puisinya sendiri dengan ISBN, nggak masalah. Nggak ada, apalagi kalau masalahnya itu lintas negara kan repot. Masuk sidangnya kudu ning Malaysia pada posisi, nah, kan gitu repot ya. Makanya itu salah satunya. Terbitkan aja, bisa. Semua menerbitkan buku bisa secara pribadi, dicetak sendiri, hak ciptanya tetap aman selama bisa dibuktikan dengan jejak digital. Salah satunya yang menurut saya cukup recommended untuk melacak jejak digital itu apa? Google Drive. Jadi tahu ya Mas, Google Drive kan bisa ngupload file. Kita nulis di situ juga bisa. Itu kan ada tanggalnya. Ya. Jadi terus ada history. Kalau dihapus itu kita bisa tulisan-tulisan pertama yang ada di situ itu bisa kita ulang lagi. Sehingga bisa dibuktikan benar-benar kita menulis sejak awal seperti apa itu. Itu mungkin sedikit membantu sih untuk masalah pembuktian originalitasnya. Oke, Mas. Ya mungkin sedikit melenceng dari fokus kita tentang buku dan kepenulisan, Mas. Karena saya lihat story-nya sering update tentang menjuri lomba ini, lomba itu. Menjuri. Oh, menjuri. Ya, oke. Pernah nggak sih Mas, pernah nemu tragedi atau kejadian peserta titipan? Oke. Ya ada. Jadi kalau titipannya itu ke juri, itu masih bisa saya debat. Jadi kita kuat-kuatan kan di juri biasanya 3. Kalau teman saya yang netral tadi masih dukung saya, maka yang titipan tadi bisa kalah nilainya dan debatnya untuk kan juri selalu debat ketika di akhir acara untuk menentukan pemenang. Tapi kalau yang titip itu udah panitia, nah ini yang repot. Udah berat itu. Bagaimana kalau orang dinas nggak repot? Apa? Kalau orang dinas. Saya nggak mau bahas. Yang pasti tapi jujur Madiun ya. Madiun selama saya kalau di Madiun memang nggak pernah jadi juri untuk FLS 2N misalnya. Jadi guru-guru itu jadi panitia. Panitia itu selalu saya tekankan kepada para juri, jangan melihat kita yang mengundang, jangan lihat kita panitianya.
target kita adalah menang di provinsi. Jadi pilihan-pilihan teman-teman juri nanti dilihat kualitasnya dari berapa kandidat Madiun yang bisa menang di tingkat provinsi. Kalau pilihannya itu kok nggak nyantol sama sekali, wah, berarti ada sesuatu ini. Nah, karena kualitas itu nggak bisa ditipu. Menang di provinsi berarti masih alhamdulillah, berarti panitianya ini, jurinya kompatibel. Itu sih kalau selama saya jadi panitia. Karena memang FLS 2N itu panitianya guru-guru gabungan. Nah, yang saya maksud titipan tadi itu memang di luar Madiun. Ya. Ya, kalau titipannya itu ke juri, saya masih bisa mendebat. Tapi kalau titipannya ke panitia, saya pasrah. Dan memang saya kalau lomba sesama siswa di Madiun, ya saya menghindari itu untuk jadi juri. Karena gimana bisa mengaku adil kalau pesertanya siswa sendiri? Nggak mungkin, Mas. Ya bohong sih kalau dia, enggak, nanti akan bisa adil. Enggak. Pernah Balai Bahasa Jawa Timur tuh lomba musikalisasi dan saya diminta. Ya ini saya berani aja ngomong karena memang kenyataannya diminta untuk menjadi juri musikalisasi puisi. Saya terus terang, Pak, murid saya tuh ikut loh. Walaupun tuh sebuah prestisius loh itu. Seorang dari Madiun bisa menjuri provinsi. Suatu saat nanti kalau siswa saya nggak ikut, saya mau. Tapi tak tunggu-tunggu kok siswaku bentahun ikut. Tapi bukan berarti siswaku tak himbau untuk nggak ikut ya. Ya, saya nggak ingin menghambat anak-anak untuk berprestasi. Terus ikut aja. Tapi suatu saat kalau memang yang namanya anak sekolah kan pasang surut. Kadang itu ada siswanya yang kompeten, ada yang enggak. Kompetennya di bidang yang lain. Kalau memang suatu saat tidak memungkinkan untuk ikut, ya sudah, alhamdulillah. Berarti rezeki saya untuk menerima tawaran sebagai juri di tingkat provinsi. Oke, begitu. Kelas itu satu lagi Mas yang Satu lagi, oke. Masalah penghapusan jurusan di SMA. Jadi kan juga guru SMA. Kurang lebihnya apa ya? Enggak, saya nggak ingin tanya pro atau kontra, tapi jenengan ada nggak kurang lebih yang ketika itu diterapkan? Kurang lebih. Kurangnya mungkin tidak ada lagi semangat untuk belajar atau semangat untuk mencapai, misalkan ingin dia harus belajar. Salah satunya penyemangat itu memang kalau dulu zaman ujian nasional saya masih mengalami memang benar-benar belajar itu semangat. Memang itu sangat berdampak sih. Jadi motivasi belajar itu apalagi Gen Z yang sekarang itu benar-benar agak berat ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin memang yang santai-santai itu kemudian sukses kan nggak tahu ya. Jadi karena fasilitas media, teknologi, nggak yang seperti dulu harus dikerasi, belajar, terus kemudian sukses. Jangan-jangan yang santai itu justru yang belajar di luar materi pelajaran, menemukan cara yang lebih mudah untuk sukses. Pokoknya tugas saya adalah membekali mereka dengan pengetahuan yang saya punya plus ya kurikulum yang dibebankan lah, yang diminta sama negara inilah materinya ini dan kemudian tolong diajarkan kan. Itu yang saya berikan. Selebihnya memang saya termasuk guru yang jarang ngasih PR karena biar para siswa ini mengembangkan potensi dirinya di luar sekolah. Itu juga sangat penting sih, karena perkembangan ilmu sangat pesat dengan adanya teknologi. Misal saya memberikan ilmu-ilmu yang saya dapat dari kuliah sepenuhnya, dan saya menuntut harus itu semua, loh saya kuliah itu udah 2012 loh lulusnya. Saya kadang mikir itu apa masih sepenuhnya tuh relate sama kehidupan hari ini gitu. Wong saya aja juga harus terus belajar untuk bisa
relate dengan kehidupan hari ini. Jadi siswa saya juga harus saya berikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya di luar materi pelajaran. Makanya saya termasuk guru yang menghindari PR itu. Terus apa kelebihannya ya? Tadi kekurangannya ya. Kurang motivasi kan? Kalau kelebihannya ya anak bisa lebih menemukan potensi yang lintasnya. Jadi gini Mas, kadang dulu kan, bukan kadang ya, memang dulu orang yang masuk IPS itu dianggap bodoh gitu ya. Dengan penghapusan itu menghilangkan stigma itu. Dan materi sekarang dicampur juga. Yang menerima mapel fisika tetap menerima mapel sosiologi. Jadi ilmu sosial dan ilmu fisika ini tetap digabung karena kemampuan seseorang itu memang saling berelaborasi gitu. Seseorang yang pinter fisika, dokter misalnya, teknisi, insinyur harus ekuivalen dengan sosial apa? Nah betul. Mosok sulit bersosialisasi atau nggak paham ilmu sosial kan juga aneh. Ilmunya kan sebenarnya saling melengkapi yang ujungnya, makanya kalau dokter itu sudah ranahnya filsafat. Kalau udah filsafat dan disebut dokter itu ngomong di bidang apa aja oke gitu kan. Artinya ibu segala ilmu memang kebijaksanaan tadi, wisdom. Semua ilmu itu, berbagai pisau bedah dari berbagai bidang ilmu ini mengerucut menjadi sebuah kebijaksanaan. Jadi memang nggak pas kalau kamu pinter fisika terus nggak pinter ekonomi misalnya. Yo nggak juga. Ini kan mereka diminta untuk memilih mapel sesuai minat. Kamu milih mapel apa nih? Nah, ini saya sukanya di situ. Ya toh apapun jurusannya ntar nanti yang diuji ujiannya ekonomi. Iya. Tentang bulanan. Iya betul. Terakhir Mas, ini kan mau pilkada. Ada nggak pesan buat nanti? Pilkada. Bukan pilkadanya. Sosok pemimpin. Saya kira untuk biasa. Sosok pemimpin dari sastrawan itu berharap sosok pemimpin itu seperti apa? Ini akhirnya kepentingan saya ya. Nah, ya kalau bisa itu Madiun tuh segera punya gedung pertunjukan. Loh, itu pasti banget. Jalan Ringin itu. Terus terang aja itu enggak. Kalau dianggap Madiun mengadakan festival sastra ASEAN gitu ya. Saya suatu saat, ya siapa lagi kalau bukan teman-teman saya gitu. Karena yang bergelut di bidang sastra kan selama ini ya teman-teman saya juga ya. Nggak ada tempat itu kayak malu gitu loh. Kita di daerah-daerah di Parepare, daerah Kalimantan, daerah Sumatera, di Bengkulu, di mana itu udah punya gedung pertunjukan ketika ada tamu berbagai sastrawan, penulis dari nasional, berbagai daerah, baik dan juga dari manca itu iso bangga gitu loh. Nah, Madiun harusnya udah menuju ke sana. Makanya ya minta tolong diperhatikan sih untuk ketersediaan gedung pertunjukan. Itu pun bukan hanya kepentingan sastra, ya musik, ya teater, dan mungkin plus galeri lukisan, seni rupa itu. Jadi oke, sudah bagus sih banyak tempat selfie ya di mana-mana di Madiun sekarang. Tapi apa? Instagramable. Instagramable. Tapi akan lebih bagus lagi lah misalkan nanti kebutuhan peradaban, apresiasi kebudayaan, ada ruangnya yang akustiknya bagus, yang tempat penontonnya bagus. Ya memang terkadang pertunjukan seni itu tak melulu tentang hiruk pikuk ya Mas ya. Harus ada kesunyian tersendiri, ruang sunyi sendiri untuk menikmatinya apa gimana. Kalau di sana kan terlalu hiruk pikuk, jadi kalau betul. kan ya kalau pentas di PSC misalnya kan itu pernah toh dieksperimenkan sama Joshua Bell, seorang pemain biola. Saya sudah cerita ya, belum ya? Dia itu datang di sebuah kota yang malamnya itu dia konser, kalau dirupiahkan itu 10 juta tiketnya rupiah, dikurskan gitu. Tapi di eksperimen di pagi harinya, di jam-jam sibuk
orang berangkat kerja itu main biola di pintu masuknya orang-orang lewat gitu. Ada yang sesekali nonton, oh iya, ada yang ngasih receh, ada yang sekedar berlalu aja. Apa yang bisa ditangkap dari sini? Kemampuan, kualitas, skill, ataupun apa ya, ketinggian karya seni itu nggak akan bisa dinilai jika tempatnya salah. Sekelas pemain biola kelas dunia, Joshua Bell pun nggak di HP, nggak dianggap. Padahal andaikan orang-orang tahu bahwa nanti malam itu lihat dia main biola itu mahal banget. Kok mereka nggak mau lihat? Gitu. Kalau penyanyi Indonesia yang saya tahu barusan ya tahun-tahun ini ya eksperimen tuh mahal ini itu nyanyi di uh, Car Free di Jakarta. Ya nggak dianggap juga karena orang nggak notice bahwa itu penyanyi. Kalau dia tahu bahwa itu mahal ini mungkin banyak yang foto, banyak yang ini gitu. Tapi taunya ya uang biasa nyanyi ngamen dengan kualitas suara yang sama, dengan orang yang sama, begitulah seni. Kalau nggak dihormati di tempat yang layak ya dianggap sampah. Gitu. Ya, seperti hanya ulama Mas. Kalau saya sih masih Mas ngomong itu jadi teringat satu makalah ya. Soalnya gitu mengutapkan ya itu kalau nggak salah tempat ya, seperti dia tinggal di pemukiman yang orangnya ahli maksiat, yang ahli maksiat itu tidak mau belajar kepada ulama, ya sia-sia ilmunya kayak itu. Seperti seni itu tadi, kalau dia di salah tempat dan orang yang di tempat itu juga tidak mau menikmati ataupun menghargai pegiat seni itu juga akhirnya salah tempat juga kan. Ya betul. Oke, Mas Boles, terima kasih. Kiranya ilmu dan juga pengalaman yang dibagikan, semoga melukis peristiwa ini juga sukses. Amin. Depannya dan karya-karyanya berikutnya juga ditunggu. Yep. Terima kasih juga yang nonton di episode kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.